Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita bisa bertemu kembali tentunya dalam NTB Bicara. Bersama saya, Kadia Pradisita. Ini kan saya membina desa anggur itu. Nah, jadi sekarang karena banyak buahnya, nah kita olah jadi kismis, jadi wine. Nah, ini seperti tadi misalnya contoh Pak Kardi nih, mengolah pupuk. Ternyata pupuk itu pun jadi salah satu produk UMKM yang tidak pernah kita perhatikan gitu. Tapi dia bisa menjadi produk UMKM. Ini seperti desa binaan kami ada di Lombok Utara. Nah, itu jadi geliatnya di masyarakat desa tuh cukup luar biasa gitu. Jadi kami juga melihatnya sebagai akademisi ini memang suatu peluang yang besar bagi NTB ini. Kita silaturahim, ketemu, bisa berbicara, bisa berdiskusi banyak hal. Kalau bisa selesai di situ oke, kalau enggak gimana lagi. Bisa, nanti dinas lain datang bantu. Apa yang dibutuhkan oleh Mas Kardi nanti bisa. Di pemerintah ini banyak unit. Tadi sudah sebut Berida. Itu mungkin untuk risetnya. Tapi untuk yang lain-lainnya nanti aplikasi itu bisa. Karena kami semua ini sekali lagi connect. Tinggal saya, apa punya Mas Kardi kita hubungkan. Ini sebagai salah satu bentuk gitu ya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpusat di Kota Mataram saja, tapi membuka juga ke Lombok Tengah, Lombok Utara, dan lain sebagainya. Dan memang kan Pak Gubernur kita sekarang Pak Haji Rahmat Gembali kan punya program sangat baik ya. Salah satunya adalah Desa Berdaya. Ya. Desa Berdaya itu seperti yang saya sampaikan tadi itu program di desa yang keroyokan. Jadi semua sektor tuh masuk di desa ini. Termasuk kita sektor pelaku UKM. Apa yang kita kerjakan di sana? Kembali pertanyaannya, apa kebutuhan masyarakat di sana? Jadi itu base. Dasarnya adalah pada kebutuhan mereka. Apa kebutuhannya? Nah, sekarang kita coba mengembangkan mulai dari Desa Ungge. Tahun depan itu kita membuat di situ ada insya Allah ya membangun showcase untuk pelaku UKM. Tapi sebelum itu saya ke Pak Kardi. Pak Kardi bagaimana kemudian tadi kan kita sudah berbicara pembinaan, pelatihan. Nah dari Pak Kardi sendiri nih, ini udah berjalan 3 tahun ya. Ini akan terus berkelanjutan sifat UMKM ini. Nah kemudian bagaimana konsep yang diberlakukan di usaha Pak Kardi sendiri dan seperti apa pengolahannya. Karena tadi di spill juga ini ada unsur peternakannya juga, ada sekarang ke perkebunan juga ini. Nah, seperti apa Pak Kardi? Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang peternakan secara kafah itu keseluruhan. Jadi dari ternak ini ngasilin pupuk untuk anggur. Nah, supaya kan nanti buah anggurnya organik, mateng di pohon. Nah itu yang sangat bagus untuk jadi wine. Kita di Mandalika itu buat wisata petik anggur sama melihat peternakan. Nama konsepnya Hotel Sapi. Jadi gimana kandang itu bersih, nggak ada bau dan kotorannya langsung dimanfaatkan untuk tumbuhan anggur ini sendiri. Nah ini yang saya sangat kita turun untuk menanam dulu, teman-teman muda ini ikut. Saya ingin kembalikan kayak zaman dulu itu, orang tua dihargai dan anak muda yang bekerja. Nah dulu kan kalau orang tua batuk aja kita udah takut ya kerja. Nah tapi ingin di desa-desa ada seperti itu kembali, sistem gotong royongnya dan dibangun secara bersama. Sebenarnya konsepnya kayak tadi, semua harus bersama. Tapi kebersamaan ini yang beli wine sama susu kambing ini ada sebagai di kopi. Kopi itu kan untuk latenya itu yang lama hilang susu kambing. Nah, di latte kopi itu. Nah, wine ini juga untuk campurannya supaya jadi mocktail. Nah, jadi khas rasanya. Dan itu semua harus organik. Jadi kalau nggak organik, kerasa. Memang benar Pak Kades. Handmade itu beda. Cuman bagaimana handmade ini bisa berskala kualitas internasional. Ya harus ada risetnya, harus ada labnya untuk ditempel. Nah itu kelemahan kita di desa. Kita mau nempel apa nih di produk ini? Karena melihat geliat, kita beli anggur. Dulu anggur ini enggak ada yang beli, membludak. Jadi apa ya? Jadi wine. Kalau jadi wine, orang suka. Kalau kita mau bersaing di buah anggur kan, orang sudah anggur jaka, rasa memanfaatkan potensi dari alam begitu ya. Nah kemudian Pak ini kan jadi tantangan Pak Kardi ketika pengolahan ini harus dibarengi juga dengan skill. Seperti apa Pak Kardi mengatasi hal tersebut dengan sebegitu banyak SDM juga yang bergerak di bawahnya? Jadi memang butuh kesabaran ya. Jadi saya juga atau buat teman-teman di kampus juga, jangan kita
terbatas di dinding tembok itu di perpustakaan apa. Mari ide dan ilmunya itu di masyarakat. Kami juga butuh bimbingan di desa. Kalau ditemenin anak-anak muda di desa itu, ya jangan seminggu 2 minggu kayak debat ya, sampai diem maka kita akan tahu apa keinginannya. Jadi memang modalnya tidak besar, Pak Kadis, maaf ini. Kopi Maroko nih yang bro. Jadi ayo ngumpul, apa kita mau buat sekarang? Oh, besok kita buat kemasan pupuk. Besok kita coba marketingkan ke pila-pila ini. Coba kita jalan-jalan ke Rinjani, ngambil rempah. Rempah-rempah yang ada di situ, atau jamur yang ada di situ untuk campuran. Nah, tapi beracun atau enggak ini jamur, coba kita teliti. Nah, makanya kita butuh akademisi untuk bagaimana produk ini kita tahu kandungan kimianya seperti apa. Jadi walaupun dia tradisional, tapi rasa nasional. Gitu. Nah itu dia ya, dibuat tangan lokal tapi bisa bersaing di pasar global gitu ya. Dan ini juga sekaligus juga dijawab Ibu Ali bagaimana. Kalau tantangan dari akademisi itu sebenarnya begini ya, untuk ke lapangan itu biasanya kita mengawali dengan proposal dulu Bu. Jadi kita mengajukan proposal dulu, kalau sudah ada anggarannya biasanya baru kami akan turun untuk mendampingi. Nah ini biasanya kadang-kadang yang bermitra itu adalah yang kita kenal biasanya, maksudnya yang kenal secara ini ya, pernah ketemu, pernah berkomunikasi. Nah sekarang sama Pak Kardi misalnya sudah pernah ketemu nih. Nah mungkin besok ke depannya kita bisa berkolaborasi nanti ya. Jadi kebutuhannya untuk apa sih pengembangan UMKM-nya di Pak Kardi ini, kebutuhannya apa ke depannya. Nah itu bisa kita bersama-sama untuk mewujudkan itu. Nah jadi memang kalau di dunia kampus tuh biasanya dimulai dari itu dulu gitu loh. Biasanya memang ke Kemendikti Saintek ya, larinya kita kalau yang perguruan tinggi biasanya ke sana larinya.